Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Nurlaili, 31 tahun, seorang warga desa Lambrobilo, Kecamatan Kutobaro, Aceh Besar tak mampu meluapkan kebahagiaannya saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambangi rumahnya yang berkonstruksi setengah permanen dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Bersama sang suami M. Nur, 39 tahun, dan dua keluarganya Juniati, dan juga Sanusi menunggu Presiden Joko Widodo pada Kamis 16 September kemarin. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia. Ada Subur Dani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Dani. Ya, halo Firda. Dani, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana saat Presiden Joko Widodo ini datang menyambangi rumah dari Ibu Nurlaili di Aceh Besar? Ya, Firda, perlu kami laporkan bahwa kemarin ya, Kamis 16 September 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka meninjau vaksinasi door-to-door yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Nah, saat Presiden berada di desa Lambrobilo, Kecamatan Kutabaru, Presiden menyempatkan menyapa 10 rumah ataupun 10 kepala keluarga yang dilakukan vaksinasi door-to-door dalam kesempatan itu. Nurlaili salah satu keluarga bersama suaminya yang turut divaksin, Firda. Nurlaili mengatakan kepada pihak media tidak bisa meluapkan kebahagiaannya karena vaksin dosis pertama yang dijalaninya kemarin langsung disaksikan oleh Presiden RI, orang nomor 1 di negara ini, Firda. Lantas bisa diceritakan mungkin dalam rangka apa dan agenda apa Presiden Joko Widodo berkunjung ke Aceh ini? Ya, Firda, selain untuk meninjau kegiatan vaksinasi door-to-door yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara, juga Presiden meninjau vaksinasi massal ke pondok pesantren di Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arif di Kecamatan Kutabaru, Aceh Besar. Di sana juga ada ratusan santri yang kemarin divaksin, dan di hadapan Presiden sekitar 4 santri dan santriwati divaksin, dan selanjutnya setelah Presiden meninggalkan pondok pesantren tersebut, kemudian dilanjutkan dengan santri-santri yang lain. Firda. Dan lantas apa pesan dari Presiden Joko Widodo saat mengunjungi di Aceh sana mengenai vaksinasi dan juga COVID-19? Ya, Firda, Presiden dalam arahannya kepada masyarakat dan juga kepada unsur Forkopimda dan Bupati Wali Kota yang ada di Aceh menginstruksikan bahwa tidak pernah lengah dalam menangani COVID saat ini. Dan Presiden juga mengisyaratkan agar Aceh melakukan percepatan vaksinasi, salah satunya dengan program vaksinasi door-to-door, di mana vaksinasi dari pintu ke pintu ini mempercepat progres vaksinasi di Aceh dan memberi pelayanan dengan cepat kepada masyarakat, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan juga wawancara dari dua orang warga bernama Nurlaili dan juga Juniati. Berikut liputannya untuk Anda. Vaksinasi door-to-door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu. Karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19, dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi, penyebaran COVID-19 ini, laju penyebarannya bisa kita kendalikan. Sebelumnya Kak pernah mau ikut vaksin atau kenapa baru sekarang? Maksudnya? Rencana mau ikut vaksin di Puskesmas karena belum punya waktu. Ya udah, alhamdulillah udah diajakin kayak gini, alhamdulillah. Alhamdulillah divaksin sama Bapak. Iya, gitu. Langsung sama Pak Jokowi disaksikan. Nggak terbayang bisa langsung jumpa Presiden? Enggak kayak mimpi rasanya. Senang sekali untuk vaksin, soalnya belum pernah vaksin. Belum pernah vaksin ya? Selama ini tidak pernah ada kesempatan atau seperti apa? Tidak ke puskesmas atau seperti apa Kak? Belum sempat ke puskesmas. Belum sempat. Soalnya lagi sibuk. Pas ditawari untuk vaksin bersama Presiden, gimana perasaannya?
Senang, soalnya belum pernah kayak gini kan, senang sekali ya. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Saudara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Joni Edison Isir melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Kamis 16 September kemarin. Rombongan Wakapolda tiba di Pelabuhan Ulu Siau sekira pukul 2 siang dan disambut langsung Bupati Evangelin Liana Sasingen, Wakil Bupati Jono Palandung bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Sitaro. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Octavian Hermanses yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Octavian, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Firda. Octavian, bisa Anda gambarkan mungkin suasana peninjauan vaksinasi di Kabupaten Sitaro yang dilakukan oleh Wakapolda Sulut ini seperti apa? Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami laporkan terkait kunjungan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Joni Isir pada hari Kamis 16 September kemarin, di mana rombongan tiba di Pelabuhan Ulu Siau sekitar pukul 2 siang dan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Sitaro bersama Wakil Bupati dan juga jajaran Forkopimda. Selanjutnya rombongan bertolak ke SMP Negeri 1 Siau Timur yang menjadi tempat atau salah satu gerai vaksin presisi yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Siau Tegalan Biaro. Di lokasi tersebut, Wakapolda terlibat dialog dengan para petugas kesehatan maupun anak-anak usia 12 dan sampai dengan 17 tahun yang menjadi sasaran vaksinasi. Di mana dalam dialog tersebut, Wakapolda melontarkan beberapa pertanyaan kepada para penerima vaksin, bagaimana pengalaman setelah menjalani vaksinasi, maupun kesiapan para pelajar lain yang sedang mengantri untuk diberikan vaksinasi. Untuk tenaga kesehatan sendiri, Wakapolda sempat menanyakan berapa stok vaksin yang tersedia maupun jenis vaksin apa saja yang digunakan dalam program vaksinasi ini. Demikian rekan Firda. Lantas, selain gerai vaksin presisi begitu, lokasi-lokasi di mana saja yang kemudian ditinjau oleh Wakapolda di Kabupaten Sitaro ini? Selain SMP Negeri 1 Siau Timur dan juga SMP 4 Siau Barat, Wakapolda dan rombongan juga sempat meninjau gedung industri kecil menengah Kabupaten Kepulauan Siau Tegalan Biaro yang terletak di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, di mana lokasi tersebut merupakan atau dijadikan oleh pemerintah daerah sempat untuk rumah isolasi terpadu atau isoter. Di lokasi tersebut terdapat salah seorang masyarakat yang sedang menjalani isolasi terpadu. Masyarakat tersebut sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19 hasil pemeriksaan antigen. Demikian rekan Firda. Lantas, Octavian, apa saja yang disampaikan oleh Wakapolda dalam peninjauan vaksinasi, serta bagaimana ia melihat upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sitaro sendiri? Dari hasil perbincangan dengan pemerintah daerah maupun dengan disaksikan oleh awak media, pada kesempatan tersebut Wakapolda menyatakan tujuannya ke Kabupaten Sitaro selain untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, Wakapolda juga bermaksud melihat kolaborasi, sejauh mana kolaborasi pihak-pihak terkait dalam ini pemerintah daerah, unsur TNI maupun Polri dalam berkolaborasi untuk melakukan penanggulangan COVID-19 di daerah Kabupaten Sitaro. Dia pun menyebut dari sekian banyak langkah yang dilakukan, ada 3 hal besar yang perlu diambil atau dilakukan oleh semua pihak. Yang pertama terkait perubahan perilaku, seterusnya vaksinasi dan juga penguatan kapasitas. Diterangkan oleh Wakapolda, bicara perubahan perilaku yakni terkait disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, vaksinasi harus segera dipercepat. Jadi apabila terdapat stok vaksin yang dikirim oleh pemerintah provinsi, jangan pernah ditahan, namun secepatnya dilakukan vaksinasi kepada para sasaran. Dan yang terakhir, terkait penguatan kapasitas. Wakapolda menyebut soal tracing, testing, dan juga treatment yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait. Sementara itu, dari perbincangan dengan pemerintah daerah, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang atas segala langkah dan upaya dalam rangka
menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Siau Taulan Ambiaro. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado Octavian Hermansyah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Kesehatan merilis hasil asesmen terkait situasi COVID-19 di daerah. Pertanggal 14 September kemarin, Surabaya masuk ke dalam level 1. Surabaya mengalami penurunan level setelah penilaian di sejumlah indikator yang dinilai telah memadai. Hasil asesmen ini menjadi yang terbaik selama 4 bulan terakhir. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bobby, selamat sore. Selamat sore rekan Surya. Bobby, bisa dijelaskan apa saja indikator dari Kemenkes untuk penurunan level di Surabaya kali ini? Ya, kabar gembira dari Kota Surabaya bahwa Kota Surabaya berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan berhasil menurunkan level ya dari sebelumnya berada di level 2 gitu berada di level 1. Surabaya menjadi salah satu kota kabupaten di Jawa Timur yang mana sukses ya menurunkan angka Covid hingga asesmen Kemenkes menunjukkan ada di level 1. Ada sejumlah indikator ya dari asesmen Kemenkes yang menyebut bahwa Surabaya berada di level 1. Di antaranya terkait dengan kasus konfirmasi positif yang saat ini berada di 8,81 di tingkat 1, kemudian positif rate yang berada di 3,43 atau di tingkat 1, kemudian angka kematian yang 0,65 atau tingkat 1, kemudian testing terhadap positif rate yang berada di angka 0,41 artinya memadai, kemudian tracing terhadap rasio kontak erat yang berada di 20,71 di atas memadai, kemudian tingkat bed occupancy rate BOR atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang berada di 14,54 artinya memadai. Dari beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Kota Surabaya menunjukkan angka penurunan dan dan menunjukkan progres positif dari kinerja dari pemerintah Kota Surabaya, Firda. Lantas Bobby, apakah kemudian apa tindak lanjut dari Pemkot Surabaya sendiri atas menurunnya level PPKM di Surabaya? Baik, jadi sekalipun asesmen dari Kemenkes ini berada di level 1 gitu ya, namun untuk Inmendagri menunjukkan bahwa Surabaya masih harus menerapkan PPKM level 3. Artinya masih ada sejumlah pembatasan yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa sektor. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penerapan PPKM level 3 ini masih diberlakukan karena jumlah vaksinasi di kota tetangga ya, di kota luar Surabaya yakni Sidoarjo dan Gresik yang masih rendah dibandingkan Kota Surabaya. Oleh karenanya Pemkot Surabaya rencananya akan membantu kota-kota di sekitar, baik Gresik maupun Sidoarjo dalam pelaksanaan vaksinasi. Ya, dan relaksasi di bidang ekonomi, diantaranya dengan membuka tempat bioskop ya, di beberapa bioskop di Surabaya. Namun sekalipun demikian tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dan sejumlah pembatasan-pembatasan lainnya, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi alhamdulillah matur nuwun seluruh warga Surabaya, ini perjuangan jenengan semuanya, karena jenengan cinta warga Surabaya, semua stakeholder yang ada di Kota Surabaya, saya haturkan banyak terima kasih. Ayo kita jaga level 1 ini sehingga Surabaya bisa terus berkembang. Meskipun hari ini kita masih terikat dengan Inmendagri yang mengatakan di level 3. Karena insya Allah aturan di Kemendagri ditambahkan di Inmendagri terkait dengan vaksinasi. Untuk level 2 vaksinasi minimal adalah 50%, untuk level 1 minimal 60%. Ini yang kita lakukan. Tadi kami juga koordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo karena kita aglomerasi, sehingga kita akan bantu ke sana nakesnya dengan vaksin yang mungkin akan ditambahkan oleh Kesehatan, Menteri Kesehatan untuk Sidoarjo dan di Gresiknya, kita siap bantu nakesnya sehingga tidak lama aglomerasi Surabaya, karena Surabaya tergantung Gresik, Gresik tergantung Sidoarjo, begitupun sebaliknya. Sehingga kebersamaan ini tidak bisa dipisahkan. Kami akan berusaha di sana sehingga di minggu depan Surabaya Raya ini bisa menjadi level 2 atau bahkan level 1. Karena kalau dilihat per kotanya,
tanpa melihat yang sudah tervaksin, maka Gresik, Sidoarjo, Surabaya ini sudah level 1 semuanya. Sekali lagi matur nuwun warga Surabaya. Masih dari Jawa Timur, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura memberlakukan kebijakan baru kepada tenaga kerja Indonesia atau TKI saat proses pemulangan dilakukan. Saat ini TKI asal Sampang wajib menginap terlebih dahulu di gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Sampang sebelum dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Hanggara, selamat sore. Halo Hanggara. Ya, Hanggara, bisa mendengar suara kami dari studio? Halo. Oke. Hanggara, bisa Anda jelaskan apa tujuan Pemkab Sampang ini masih mengarantina atau menginapkan TKI di gedung BLK Sampang? Siap, rekan Firda. Jadi memang karantina ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah daerah, di mana sudah berjalan selama 3 hari sebelumnya. Padahal sebelum tiba di Kabupaten Sampang, TKI sudah menjalankan karantina di Asrama Haji Surabaya. Dan setelah dikonfirmasi kepada PLT Kabid Penempatan Tenaga Kerja, DPMP, TSP, dan Naker, Agus Sumarso mengatakan bahwa karantina dilakukan sebagai upaya antisipasi kembali meledaknya COVID-19 di Kabupaten Sampang, mengingat saat ini sudah berada di zona kuning seperti itu, rekan Firda. Dan termasuk menangkal COVID-19 varian baru yang dari Amerika karena dinilai oleh pemerintah Kabupaten Sampang lebih ganas dari varian sebelumnya. Seperti itu. Hanggara, lantas TKI ini diinapkan, dikarantina berapa hari di BLK Sampang? Awalnya kebijakan itu dikarantina selama 3 hari, namun pemerintah Kabupaten Sampang melihat kapasitas gedung BLK sendiri yang hanya memuat 130 orang, dan ternyata TKI setiap harinya datang sekitar 100 lebih orang, sehingga dinilai tidak akan muat jika karantina akan diberlakukan selama 3 hari, sehingga diberlakukan 1 hari seperti itu. Lantas sudah ada berapa TKI asal Sampang yang dipulangkan dari negara perantauannya, Hanggara? Siap, hingga saat ini ada sekitar 4.320 orang yang sudah tiba di kampung halamannya masing-masing. Dan dari pihak pemerintah Kabupaten Sampang tidak tahu persis kapan TKI ini akan selesai dipulangkan, mengingat masih banyak TKI yang ada di negara perantauannya seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan Hanggara Pratama dari Tribun Madura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Progres pembebasan lahan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin hingga kini sudah berjalan 42% dari keseluruhan. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumber, Yuhendri Yakub, mengatakan dari 42% lahan tersebut total sudah ada 623 bidang tanah yang telah bebas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Rizka Desri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizka. Halo Rizka, selamat sore. Rizka, bisa Anda jelaskan bagaimana progres rekonstruksi tol Padang Pekanbaru ini?
Ya, baik rekan Surda, dapat saya laporkan hingga saat ini progres Tol Padang Pekanbaru yang merupakan proyek strategis nasional itu terus berjalan. Nah, hanya saja ada beberapa seksi yang ditunda, misalnya yaitu dari seksi Pangkalan Payakumbuh Bukit Tinggi, hingga Bukit Tinggi Cicincin. Nah, Cicincin Padang merupakan seksi dari Tol Padang Pekanbaru yang pengerjaannya hingga saat ini sudah mencapai 45% hingga September 2021. Nah, diketahui total panjang dari seksi Padang Cicincin ini adalah 36,6 km yang berbentuk jalan tol itu sudah sepanjang 4,2 km. Nah, sementara dari titik 4,2 km hingga 36,6 itu masih ada lahan yang belum bebas dan ada yang sudah bebas. Nah, lahan yang sudah bebas itu ada sepanjang 15,14 km. Nah, itu pun pengerjaannya masih terputus-putus rekan Cerda. Nah, kemudian HK Hutama Karya ini menargetkan pengerjaan proyek tol jalan Padang Cicincin ini bisa rampung hingga 50% hingga akhir tahun. Begitu rekan Cerda. Lantas Rizka, bagaimana untuk progres pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru ini? Ya, untuk progres pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Cicincin itu sudah mencapai 15,14 km. Nah, atau sekitar 42%. Nah, bidang yang sudah bebas dari 1.500-an bidang yang ada di tol Padang Cicincin ini gitu. Selain itu ada juga 19% yang sudah diusulkan ganti ruginya ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman. Nah, ada juga yang 3% masih sedang validasi, kemudian 13% itu sedang dalam pembebasan lahan, dan 22%-nya dalam proses penilaian oleh PPK pengadaan tanah. Begitu rekan Cerda. Lantas mungkin adakah kendala dari pembebasan lahan tol di Padang Pekanbaru ini, Rizka? Ya, untuk kendala dalam pembebasan lahan pengerjaan tol Padang Cicincin itu gimana 2 kali lipat ya. Sebelumnya diidentifikasi ada hanya sekitar 700-an, namun 2 kali lipat bertambah menjadi 1.500-an, sehingga waktu untuk pembebasan lahannya memakan waktu yang cukup lama, begitu Firda. Nah, lalu juga ada dari penolakan dari masyarakat, namun pihak BPN atau Badan Pertanahan terus melakukan pendekatan dan pendampingan kepada masyarakat. Nah, ada juga klaim dari pemilik tanah sehingga ada gugatan terhadap BPN. Dan ada juga persoalan klasik, 80% tanah itu masih belum ada sertifikatnya, begitu rekan Cerda. Lantas kemudian bagaimana untuk upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan tol Padang Pekanbaru ini, Rizka? Nah, kemarin Gubernur Sumatera Barat Yildi bersama pihak terkait sudah melakukan rapat percepatan pembangunan proyek tol Jalan Padang Pekanbaru seksi Padang Cicincin. Nah, dalam kesempatan tersebut Gubernur Yildi mengatakan perlu dilakukan meminta agar pembebasan lahan itu dilakukan per setanah, itu per bidang gitu. Nah, sehingga hal itu juga dilakukan bekerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat, kerapatan adat nagari, dan tokoh-tokoh lainnya yang ada di luar Sumatera Barat sendiri. Nah, kemudian juga ia menyebut dalam pembebasan lahan ini sudah disiapkan anggaran atau ada tambahan anggaran sekitar 300 miliar. Sehingga kedepannya diharapkan ada percepatan dalam proses pembebasan lahan. Nah, kemarin juga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong percepatan pembangunan tol Padang Cicincin, namun hanya ada beberapa kendala seperti akses jalan atau adanya kekhawatiran masih ada aset Pemda yang Halo, rekan Rizka? Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit kendala sinyal dengan tidak dibayarkan tapi dibayarkan begitu. Tanahnya sudah bebas tapi belum dibayarkan oleh pihak. Rekan Rizka, bisa mendengar suara kami dari studio? Bisa. Silakan dilanjutkan, Rizka. Ya, mungkin untuk percepatan Padang Pekanbaru terus dilakukan oleh pemerintah setempat rekan Cerda, dan hingga saat ini intinya progres pembangunan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Cicincin terus berjalan, dan
pemerintah sudah berupaya untuk melakukan percepatan dengan membentuk misalnya tim percepatan atau tim khusus yang turun langsung ke lapangan, begitu rekan Serda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Padang, Rizka Desri atas laporannya langsung dari Padang. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk malam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Jumit 37 ini yang semalam. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di Pulau Terluar Indonesia ini mulai dilaksanakan Jumat 17 September di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan ujian SKD CPNS kali ini 15 hari, mulai 17 September hingga 6 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan hari akan dilakukan 4 sesi ujian. Setiap sesi akan diikuti 40 peserta. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Iya, halo rekan Firda. Ilham, mungkin bisa Anda jelaskan, bisa digambarkan mungkin suasana tes seleksi kompetensi dasar CPNS. Tes seleksi kompetensi dasar calon sudah dimulai sejak hari ini. Nah, pelaksanaan ujian SKD ini akan berlangsung selama 15 hari ke depan, mulai tanggal 17 September hingga tanggal 6 Oktober 2021. Adapun suasana pelaksanaan uji kompetensi arahan kepada para peserta tes SKD. Lantas, bagaimana untuk mekanisme pelaksanaan tes SKD di sana dan apa konsekuensi bagi para peserta yang tidak bisa hadir saat tes berlangsung? Baik, rekan Firda. Menurut penjelasan dari PLT BKPSDM Kabupaten Natuna, yaitu Alim Sanjaya, bahwa mekanisme pelaksanaan tes SKD tahun ini akan berlangsung selama 15 hari yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Di dalam pelaksanaannya dalam sehari ada 4 sesi ujian, di mana dalam satu sesi akan diikuti oleh 40 peserta. Nah, di hari perdana ini, di hari Jumat, dikarenakan hari Jumat, waktunya singkat, maka pelaksanaan tes SKD yang pertama itu hanya dilakukan 2 sesi. Pelaksanaannya di pagi hari dan juga sore hari. Nah, terkait dengan konsekuensi bagi peserta ujian yang tidak bisa mengikuti SKD itu jika tidak ada memberikan laporan kepada panitia pelaksana, maka konsekuensinya adalah dianggap gugur. Nah, meskipun demikian, ia mengatakan bahwa bagi peserta SKD jika di dalam pelaksanaannya nanti sebelum tidak bisa datang, maka sebelum sesi ujian dimulai, diharapkan harus melaporkan kepada panitia pelaksana. Demikian rekan Firda. Ilham, lantas salah satu syarat untuk mengikuti SKD bagi PCPNS adalah dengan swab antigen ataupun juga PCR. Begitu. Bagaimana untuk pantauan Anda di lapangan? Apakah ada antrian yang terjadi di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan rapid test antigen dan juga swab PCR? Baik, rekan Firda, memang syarat dari salah satu mengikuti tes SKD ini adalah para calon diwajibkan untuk memiliki surat keterangan negatif antigen ataupun swab PCR. Nah, di mana dalam sebelum pelaksanaan diwajibkan para peserta menyerahkan surat keterangan tersebut kepada panitia pelaksana. Nah, terkait dengan itu, untuk di Kabupaten Natuna sendiri memang terdapat sejumlah puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang menyediakan surat keterangan antigen maupun PCR. Nah, pantauan yang kita lakukan di lapangan salah satunya di Puskesmas Ranai, memang tampak dari peserta yang melakukan swab antigen itu tidak banyak, dikarenakan tadi bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Natuna cukup banyak, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Batam, Ilham Muhammad, atas laporannya. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Eco Green Park yang berada di lingkungan Jawa Timur Park 2 telah dibuka untuk para wisatawan. Kondisi satwa di Eco Green Park dalam kondisi baik dan sehat.
Operasional Manager Eco Green Park, Denny Rinasari mengatakan kebutuhan pangan dan vitamin lebih dari 1.200 satwa di Eco Green Park dipenuhi seperti biasa. Hal itu dilakukan karena para satwa tersebut adalah aset berharga. Manajemen tidak ingin ada satwa yang sakit ataupun mati. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Surya Malang, ada Benny Indo yang akan memberikan informasi lengkapnya langsung dari Malang. Halo Benny. Ya, halo, selamat sore Firda. Benny, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi pariwisata di Kota Batu setelah adanya izin operasional dari pemerintah? Ya, sebetulnya ada 3 tempat wisata yang boleh beroperasi di Kota Batu, yaitu Jatimpak 2, BNS, dan Selekta. Namun Selekta tetap tidak membuka diri karena masih terganjar oleh aturan larangan usia di bawah 12 tahun tidak boleh masuk ke tempat wisata. Hal ini dilakukan manajemen karena sebagian besar pengunjung yang masuk ke tempat wisata Selekta adalah berkeluarga, sering membawa anggota keluarga, anak, dan anggota lainnya untuk tidak mengecewakan para wisatawan yang datang, sehingga manajemen tetap menutup tempat wisata. Firda. Lantas apa dampak dari larangan dari pemerintah ini? Bisa Anda jelaskan mungkin, Benny? Ya, sejumlah wisatawan harus putar balik, artinya tidak bisa melanjutkan rencana untuk berwisata di tempat-tempat wisata yang sudah buka di Kota Batu seperti di Jatimpak 2 yang di dalamnya juga ada Eco Green Park, dan beberapa lainnya juga harus menerima kenyataan bahwa memang peraturannya anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh masuk. Hal ini juga disayangkan oleh manajemen dari pengelola pihak wisata, sehingga manajemen juga berharap ada fleksibilitas regulasi yang bisa mengatur ataupun memperbolehkan batasan usia untuk masuk ke tempat wisata. Karena tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batu selama ini memang banyak didatangi oleh warga dari luar kota, dan mereka sering bawa anggota keluarga ke Kota Batu untuk berwisata. Lantas bagaimana untuk antisipasi kekecewaan terhadap para wisatawan yang hendak berlibur ke Kota Batu ini? Ya, sejauh ini masih belum ada langkah-langkah yang pasti. Pemerintah Kota Batu pun juga belum ada regulasi-regulasi yang bisa menaungi harapan para pengusaha, utamanya pengusaha wisata, untuk bisa mengakomodir wisatawan yang usianya di bawah 12 tahun. Tapi kalau pantauan saya di lapangan, sejumlah tempat wisata umum seperti alun-alun Batu dan wisata lainnya untuk kuliner dan tempat terbuka, di sana banyak wisatawan yang membawa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Baik, terima kasih rekan wartawan Benny Indo dari Surya Malang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Madiun, Maidi, mengukuhkan Satgas Pahlawan Street Center atau PSC di Taman Sumberwangi, Jalan Pahlawan, Kota Madiun pada Kamis 16 September kemarin. Maidi menjelaskan Satgas PSC bertugas melayani masyarakat sehingga pengunjung bisa merasa aman dan nyaman saat menghabiskan waktu di sepanjang Jalan Pahlawan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Chandra Arif Sakti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat sore rekan kerja. Ya, Sofyan, bisa Anda jelaskan apa saja sebenarnya tugas dari personil Satgas Pahlawan Street Center atau PSC ini? Ya benar, rekan kerja, semalam Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, telah mengukuhkan 42 petugas yang diberi nama PSC atau Pahlawan Street Center. Pahlawan Street Center sendiri bertugas untuk melayani masyarakat yang sehari-hari menghabiskan waktunya di sepanjang Jalan Pahlawan Street Center. Pahlawan Street Center ini menjadi jantung Kota Madiun, Firda, karena beberapa instansi penting ada di Jalan Pahlawan, mulai dari Bakorwil Jatim, Balai Kota Madiun, lalu ada Taman Sumberwangi yang terkenal dengan patung Merlionnya, lalu sejumlah pusat perbelanjaan dan mal ada di Jalan Pahlawan. Para personil PSC ini bertugas melayani para pengunjung mulai dari menyeberangkan jalan dan juga memberikan informasi-informasi penting yang terkait Kota Madiun ataupun terkait Jalan Pahlawan yang belum diketahui oleh para pengunjung. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mendisiplinkan para pengunjung ketika tidak mematuhi protokol kesehatan, Firda. Lantas siapa saja yang menjadi personel Satgas PSC ini?
Halo, Sofyan? Untuk 42 personel PS Bapak Madiun. Ya, Firda, halo. Silakan. Ya, untuk personel sendiri dipilih langsung oleh Bapak Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Ini pemilihannya dilakukan saat Pak Maidi belusuan Firda ke kampung-kampung di Kota Madiun. Pak Maidi bertanya ketika belusuan tersebut, adakah anak atau warga di kampung tersebut yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dari anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19. Dari 42 orang itu memang 9 diantaranya adalah anak yatim piatu Firda yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, sehingga Pak Maidi langsung merekrut ke 9 orang itu dengan harapan bisa mengabdi untuk Kota Madiun dan bisa memperbaiki kondisi ekonomi setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Madiun, Maidi, terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kota ini infrastrukturnya semakin lengkap. Tentunya infrastruktur semakin lengkap dan mendatangkan banyak orang. Itu harus ada yang mengamankan hal sama. Nyaman, keindahan, kebersihan. Ini kita tujukan pada orang yang berkunjung di kota ini. Oleh karena itu Satgas BSD ini tugasnya mengamankan ini semua dan memberikan bantuan-bantuan apa yang diperlukan oleh pengunjung yang ada di kota. Dia akan membantu ada apa dan sebagainya, tanya apa dan sebagainya. Ini adalah salah satu bahwa kota ini segala sesuatu yang ditanyakan itu selalu siap ada di tempat. Dan juga kalau ada orang mau nyebrang jalan ke mall, dari mall satu ke mall yang lain, karena tempat ini ramai, dialah yang punya tugas itu salah satunya. Intinya melayani masyarakat pengunjung. Ya, akan melayani masyarakat pengunjung di Kota Madiun. Jumlahnya sudah berapa? Jumlahnya Satgas ini semuanya untuk siang dan malam ada 40 sekian. 40 sekian. Training akan ada di sepanjang Jalan Pahlawan ya, atau di sepanjang Jalan Pahlawan, mulai dari depan stasiun sampai ke Tugu. Itu semuanya akan lengkap dengan jarak sekian. Berarti anak-anak ini akan mengawasi yang ada di Pahlawan. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jakarta, Saudara. Suasana hari pertama dibukanya kembali Taman Mini Indonesia Indah atau TMI Cipayung, Jakarta Timur masih cenderung sepi dari kehadiran para pengunjung Jumat 17 September hari ini. Meski demikian, ada saja pengunjung yang sudah datang pada hari pertama dibukanya kembali TMI untuk sekedar menikmati libur dan menghilangkan suntuk dari rutinitas pekerjaan. Seperti yang dilakukan oleh Tobiin, 30 tahun, yang memang sengaja datang ke TMI untuk berlibur setelah tahu dari internet kawasan wisata di Jakarta Timur sudah kembali dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari wartakotalive.com. Ada Junianto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Junianto. Ya, halo rekan Firda. Junianto, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pembukaan hari pertama TMI yang sudah dibuka dan sudah beroperasi pada hari ini? Ya, terhitung mulai hari ini Jumat tanggal 17 September 2021, kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Kota Jakarta Timur sudah mulai dibuka untuk umum. Pengunjung yang dapat datang hanya mereka yang sudah berusia di atas 12 tahun dan sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Namun demikian, untuk hari pertama pembukaan Taman Mini Indonesia Indah, belum banyak wisatawan yang datang untuk berekreasi. Hal ini mungkin dikarenakan hari Jumat masih terhitung hari kerja, sehingga belum banyak wisatawan yang datang. Namun demikian, masih ada juga segelintir wisatawan yang memang sudah datang karena mengetahui dari Google terkait dibukanya kawasan rekreasi tersebut. Junianto, lantas bagaimana untuk proses masuk ke TMI? Bagaimana prosedur begitu yang harus dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin masuk ke TMI di Jakarta Timur ini? Ya, untuk pengunjung yang ingin datang rekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah, setiap pengunjung akan diperiksa suhunya terlebih dahulu di depan pintu gerbang.
Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menyertakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui apakah mereka sudah mengikuti vaksinasi dosis pertama atau belum. Jika mereka tidak bisa menunjukkan, pengelola masih memberikan alternatif dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin dalam bentuk kartu ataupun sejenisnya. Demikian. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan pengunjung di TMI Jakarta Timur bernama Tobiin. Berikut liputannya untuk Anda. Kenapa nih Bang mau liburan ke Taman Mini? Ya, hilangin suntuk aja. Kan libur ya, jadi pengen nyari yang refreshing. Hari ini liburannya sama siapa nih Bang? Sama satu kerjaan dari Cibinong. Memang udah diniatin mau liburan ke Taman Mini ya? Iya. Bang, ini kan liburannya masih di tengah pandemi, gimana nih Bang? Ada ketakutan nggak sih? Ya sih, biasa aja. Yang penting